Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Oktavian Tegar, NIM 120130131 dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kamus 5 kosakata sinyal dan sistem. Yang pertama ada binary digit, transmitter, ASCH, analog to digital converter atau ADC, dan juga receiver. Yang pertama ada binary digit. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Komputer komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan data. Semua data komputer disimpan dalam angka-angka biner. Hanya dua nilai berbeda yang bisa dinyatakan satu bit. Entah nilai 0 atau nilai 1, istilah binary digit atau bit. Diperkenalkan oleh John Turkey di tahun 1947. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di Bell Laboratories. Kita dapat menemukan bit pada transfer speed ketika memindahkan suatu file ataupun lainnya. Mengapa binary digit hanya terdiri dari angka 0 dan 1? Dikarenakan logika dari komputer hanya mengenali pernyataan ya dan tidak. Pada bilangan biner, angka yang terlihat hanya ada dua, yaitu 1 dan 0. Angka 1 mewakili pernyataan ya, dan angka 0 mewakili pernyataan tidak. Oleh karena itu, komputer hanya mengenal dan menggunakan bilangan biner. Bagaimana perbedaan dari bit dan byte? Bit merupakan singkatan dari binary digit yang artinya digit biner. Binary digit merupakan unit satuan terkecil yang komputasi digital, sedangkan byte adalah 8 satuan bit yang digabung menjadi satu. Yang kedua ada transmitter. Transmitter adalah sebuah alat pengirim sinyal di mana biasanya sinyal analog dikirimkan ke penerima atau receiver yang akan menerima sinyal tersebut yang diubah menjadi sinyal digital. Sinyal transmitter bisa berupa frekuensi radio, di mana sinyal tersebut akan menciptakan gelombang radio. Proses ini disebut modulasi. Orang yang pertama kali menemukan transmitter adalah Assoc Prof. Dr. Eng Khoirul Anwar, ST.M.Eng, yang ia adalah seorang ilmuwan Indonesia. Ia bisa dikenal sebagai pemilik paten teknologi broadband yang menjadi standar internasional ITU, baik untuk sistem terestrial di bumi maupun satelit di luar angkasa. Transmitter digunakan pada antena, digunakan sebagai pemancar pengirim dan penerima sinyal gelombang elektromagnetik. Dan pada alat-alat elektronika yang menggunakan sinyal elektromagnetik diperlukan transmitter sebagai monitor dari penyusunnya dan untuk memancarkan gelombang elektromagnetik tersebut. Transmitter biasa digunakan pada penyiaran alat komunikasi dengan radio seperti ponsel, jaringan komputer, nirkabel, kapal, radar, dan juga pesawat. Cara kerja transmitter ini sendiri adalah pada peralatan transmitter terdiri dari beberapa penguat yang bertujuan untuk menaikkan daya pancar sehingga jaraknya dijangkau semakin jauh. Pada rangkaian transmitter, energi suara di, diubah oleh mikrofon dari getaran listrik, energi listrik, yang disebut sinyal informasi. Sinyal informasi yang termodulasi pada rangkaian pemancar menghasilkan sinyal radio frekuensi. Sinyal termodulisasi ini diperkuat dan dihubungkan ke antena melalui saluran transmitter. Kemudian oleh antena, sinyal ini diradiasikan ke udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini diterima oleh antena receiver. Yang ketiga ada ASCH. ASCH merupakan sebuah kode standar yang digunakan dalam pertukaran informasi pada komputer. Jumlah karakter ASCH adalah sebanyak 255, di mana karakter ASCH urutan 0 sampai 127 merupakan karakter ASCH untuk manipulasi teks. Karakter ASCH urutan 128 sampai 205 merupakan karakter ASCH untuk manipulasi grafik. ASCH memiliki karakter kontrol yang dibedakan menjadi 5 kelompok sesuai penggunaan berturut-turut, yaitu logical communication, device control, information separator, code extension, dan physical communication. Karakter ASCH ini banyak dijumpai pada papan ketik komputer dan instrumen digital. Penemu ASCH pertama kali yaitu Bob Bemer. Beliau merupakan seorang pemrogramer komputer dari Amerika. Bob Bemer menyampaikan idenya tentang ASCH pada tahun 1961 di bulan Mei. Pada penggunaan komunikasi, data kode ASCH sering digunakan karena karakter yang ada pada ASCH merupakan karakter global sehingga tidak akan menjadi miskomunikasi. Kode ASCH diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada setiap huruf atau angka yang ada pada keyboard, laptop, dan handphone. Bagaimana cara mengubah bilangan biner menjadi tulisan?
Cara mengubah bilangan biner menjadi tulisan yaitu dengan mengubah bilangan biner dalam 8 digit lalu ubah bilangan biner ke dalam desimal yang dengan cara mengalihkan bilangan biner dengan berpangkat 2. Yang keempat ada analog to digital converter atau disebut ADC. Analog to digital converter atau tak jarang disingkat menjadi ADC merupakan rangkaian yang mengganti nilai tegangan kontinu analog sebagai nilai biner digital yang bisa dimengerti oleh perangkat digital sehingga bisa dipakai untuk komputasi. Digital DH, Wilson adalah orang yang pertama kali merancang jenis konverter ADC. Ia merancang ADC pertama kali pada tahun 1950. Kita dapat menemukan ADC digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi, digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. ADC dibutuhkan karena ADC merupakan konverter yang paling sering ditemui dalam desain perangkat keras yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Prinsip cara kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60. Yang kelima ada receiver. Receiver adalah suatu alat yang dapat menerima sinyal modulisasi dan transmitter dengan mengubahnya menjadi sinyal informasi aslinya. Pada receiver terjadi proses demodulisasi, yaitu proses mendapatkan kembali informasi dari sinyal yang diterima dengan cara memisahkan sinyal informasi dan dengan sinyal carrier. Penemu yang pertama receiver adalah Associate Prof. Dr. H. Khairul Anwar, STMH, adalah seorang ilmuwan Indonesia. Receiver bisa digunakan sebagai alat memerlukan sebagai pemancarnya. Sejak berkembangnya teknologi dari zaman 2.0 sampai 4.0, ini receiver digunakan dalam mendukung perkembangan teknologi. Oleh karena itu, receiver sangat berguna dalam kehidupan manusia, ini khususnya. Pada umumnya, receiver digunakan pada perangkat seperti antena, penguat radio, osilator lokal, demodulator, penguat IF, detektor, dan juga penguat. Cara kerja receiver adalah penangkap sinyal penerimaan, yaitu menyaring sinyal dan yang diterimanya agar sesuai dengan pendeteksian yang diinginkan. Dapat memperkuat sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke pemroses data dan signal dan data prosesor. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.